Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang luas area gambar. Nah, sebelum itu, jika kita berbicara dengan luas area gambar, maka luas area gambar ini adalah sebuah hal yang tidak jauh dari yang dinamakan ukuran. Nah, jadi kita akan membahas ukuran dan mengukur. Kemudian ada luas dan pengertiannya. Jadi karena membahas luas area gambar, kita akan membahas apa itu luas dan apa itu pengertiannya. Kemudian kita akan memberitahu, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung luas gambar bidang datar secara dua dimensi. Kemudian menjelaskan apa saja sih alat-alat pengukuran dalam Autodesk Inventor yang memudahkan dalam mencari luas area gambar. Nah, kita akan langsung lanjut ke materi, yaitu ukuran dan mengukur. Jadi ukuran dan mengukur ini merupakan dua hal yang hampir orang bilang sama, tetapi ini adalah hal yang berbeda. Jadi ukuran ini adalah measuring, bilangan yang menunjukkan besaran satuan ukuran suatu benda. Nah, jadi ukuran ini adalah angka atau nilai yang menunjukkan satuan ukuran benda. Nah, satuan dan ukuran benda ini, ukuran ini didapatkan dari hasil mengukur. Nah, mengukur merupakan mengukur atau pengukuran itu menghitung ukuran dengan suatu alat tertentu. Jadi dapat kita katakan dari mengukur kita akan mendapatkan hasil, yaitu ukuran. Nah, dari hasil ukuran kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi setelah kita mengukur, kita akan mendapatkan angka itu yang dinamakan ukurannya. Satuan ukuran panjang lebar menurut sistem informasi atau standar baku adalah meter, sedangkan satuan ukuran panjang lebar yang umum digunakan pada Autodesk Inventor itu milimeter dan inci. Jadi kalau yang umum digunakan Autodesk Inventor itu milimeter dan inci karena atau Autodesk itu menjangkau satu ukuran yang lebih kecil. Jadi menggunakan milimeter dan inci, tidak menggunakan satuan meter. Nah, jika kita bicara lagi ukuran dan mengukur, ini tidak jauh dari alat-alat ukur. Nah, jadi kita akan bahas alat ukur. Jadi alat ukur biasanya kan menggunakan garis atau alat bantu semacamnya. Nah, ini tidak. Lagi selanjutnya adalah luas dan pengertian. Luas atau keluasan untuk area adalah suatu area yang dibatasi oleh bentuk dua dimensi. Luas menyatakan ukuran dua dimensi bagian permukaan dengan jelas. Sebentar. Vito masuk kelas. Kemudian ayo kita lanjut lagi kelasnya. Luas dan pengertiannya. Maaf terpotong. Luas atau keluasan atau area yaitu suatu ukuran yang dibatasi oleh bentuk dua dimensi. Nah, luas ini dapat dikatakan luas, keluasan, atau bisa dikatakan area. Itu dalam bahasa Inggris, itu ukuran yang dibatasi oleh bentuk dimensi. Maksudnya yang dibatasi bagaimana? Ini menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian yang dibatasi dengan jelas, dan biasanya suatu daerah dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, ini di gambar ini kurvanya tertutup, gambarnya tertutup. Jadi ini menyatakan area suatu bentuk atau suatu benda dua dimensi. Nah, satuan luas ini sendiri yaitu adalah dalam SI meter persegi atau meter kuadrat. Karena menggunakan satuan dasar yaitu meter, sedangkan satuan luas yang digunakan pada Autodesk Inventor yaitu milimeter persegi atau inci persegi. Karena menggunakan satuan ukuran yaitu milimeter dan inci. Jadi jika kita menggunakan satuan umumnya milimeter atau inci, maka satuan luas umum yang digunakan pada Inventor itu milimeter dan milimeter kuadrat dan inci kuadrat. Nah,
jadi seperti itu tentang luas. Kemudian luas bidang datar. Nah, ini luas ini berbeda-beda menyesuaikan bentuk. Di sini ada segitiga, ada persegi, ada segi panjang. Ini masing-masing bentuk ini berbeda-beda. Lalu ada jajar genjang, bulat ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, segi 6, dan lain-lainnya. Jadi masing-masing bentuk ini mempunyai cara menghitung luas yang berbeda. Dan berikut cara menghitung luas dari masing-masing bentuk. Contohnya adalah segitiga, persegi panjang, layang-layang, lingkaran, jajar genjang, bulat ketupat, trapesium. Nah, contoh perbedaannya adalah ini. Pada persegi ini adalah luas ini S kuadrat, sedangkan pada jajar genjang itu alas ketinggi. Kemudian pada segitiga setengah alas kali tinggi, pada lingkaran pi r kuadrat. Nah, lalu bagaimana jika kita mencari luas dengan bentuk yang seperti ini? Ini pasti memakan waktu dan lumayan sulit kan. Nah, inilah salah satu kegunaan dari Autodesk Inventor. Nah, kita dapat mencari ukuran serta luas dari gambar sketsa yang ada di sini. Jadi nanti dari gambar sketsa yang lumayan rumit ini kita akan menemukannya. Nah, lalu apa saja sih alat pengukuran pada Autodesk Inventor? Ini ada dimension, lalu ada distance, angle, loop, area, region, properties pada toolbar measure. Nah, ini adalah contoh-contoh alat-alat umum yang digunakan pada pengukuran di Autodesk Inventor. Nah, kemudian kita lanjut, kita akan membahas dimension. Dimension ini logonya seperti garis, berfungsi memberi, menyatakan, memperbaiki ukuran suatu gambar. Nah, dimension ini merupakan salah satu alat yang terpenting dalam menggambar di Autodesk Inventor. Jadi dia dapat berubah dimensi. Kemudian ada distance, angle, dan loop. Distance ini ada mengetahui ukuran suatu garis atau kurva, radius, diameter suatu gambar sketsa pada suatu sketsa 2D dan suatu kemudian 3D. Kemudian ada angle, mengetahui ukuran suatu garis, kurva, radius, diameter suatu gambar sketsa 2D atau kemudian 3D. Maksudnya angle ini untuk mengetahui sudut suatu gambar sketsa 2D atau kemudian 3D. Kemudian ada loop ini untuk mengetahui keliling suatu gambar sketsa 3D. Jadi jika kita dihadapkan pada pertanyaan mencari bagaimana kelilingnya, loop ini dapat memudahkan kita untuk mencari keliling. Seperti itu. Lalu ada area, dan region properties. Area ini untuk mengetahui luas suatu gambar sketsa atau benda. Jadi jika kita ingin mengetahui luas, maka menggunakan tools area. Lalu ada region properties, ini menyajikan beberapa data pengukuran dari suatu gambar sketsa atau benda 3D. Nah, jadi region properties ini alat bantu juga. Alat bantunya itu menyajikan banyak data pengukuran dari suatu gambar sketsa yang nanti akan kita bahas pada selanjutnya. Lalu jika kita ingin mengetahui ini luasnya bagaimana sih? Nah, ini kita menggunakan tools area yang logonya seperti itu. Kemudian terus area ini dia untuk mengetahui luas suatu gambar dan sketsa. Di region properties ini nanti data-datanya juga banyak, ada data luas, data keliling, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah masih masuk materi luas area gambar. Kita akan bahas tools dimension dan tools distance. Nah, terus kita akan bahas tools dimension dan distance ini untuk mencari jarak. Jadi ini adalah alat pada
cari jarak salah satu. Kemudian kita bahas tools dimension. Dimension ini adalah alat yang berfungsi untuk menyatakan, memperbaiki dimensi atau ukuran suatu gambar dan mengatur ukuran atau dimensi dari suatu gambar sketsa. Nah, dimension ini dapat berupa ini dia dapat memudahkan kita untuk kita misalkan kita tidak tahu suatu ukuran. Nah, dimension ini bisa memudahkan kita untuk memberi dan menyatakan dan memperbaiki dimensi dari suatu ukuran seperti itu. Nah, kemudian jadi ini juga dapat memperbaiki jika kita terdapat kesalahan pada penggambaran. Ini dimensi ini yang dapat memperbaiki dimensi dari suatu gambar sketsa. Nah, data yang ditampilkan di dimension ini dapat berupa jarak dalam bentuk satuan mm, inci, dan derajat kemiringan. Nah, jadi selain dapat mengukur jarak, dimension ini juga dapat mengukur bagaimana derajatnya itu seperti apa. Jadi ini adalah salah satu kegunaan tools dimension. Tools dimension ini hanya akan aktif jika mengaktifkan fungsi tools sketsa pada tools 2D sketch dan 3D sketch pada toolbar sketch di panel sketch atau model 3D model. Maksud saya adalah tools dimension ini aktif jika masuk ke mode sketsa. Nah, mode sketsanya ini ada mode sketsa 2D dan mode sketsa 3D. Lalu keterangan selanjutnya adalah dimension ini terdapat pada toolbar, pada panel sketch, lalu ada juga di panel 3D model. Jadi ada di panel sketch dan panel 3D modelnya ada. Kemudian saya tambahkan itu ada di toolbar constraint. Jadi ada di toolbar constraint. Nah, ini adalah tentang dimension. Lalu next yaitu bagaimana cara menggunakan tools dimension di 2D sketch ini. Lalu di tampilan layarnya itu pertama masuk layar panel 3D model, pilih toolbar sketch, lalu klik kiri tulisan start 2D sketch, kemudian klik start 2D sketch. Nah, lalu kita akan masuk ke tampilan berikutnya yaitu memilih plane. Pilih bidang kerja yang diinginkan dengan klik plane, bidang kerja yang sesuai diinginkan. Jadi yang kuning-kuning ini adalah plane atau bidang kerja. Nah, bidang kerja ini jadi di bidang kerja ini ada 3 sumbu XY, sumbu XZ, dan sumbu YZ. Nah, ini kita mengklik salah satu bidang kerja yang ingin kita kehendaki. Lalu selanjutnya menggunakan tools dimension yaitu memilih bidang kerja, maka akan masuk panel sketch, gambar suatu sketsa pada bidang kerja. Ini akan masuk ke tampilan, lalu cari toolbar constraint, pilih dan klik tools dimension, lalu klik garis pertama, lalu kemudian klik garis kedua, lalu geser, klik sekali, maka akan muncul tab dimension. Nah, ini bisa kita ubah. Jika sudah, maka kita klik centang hijau. Nah, ini kita perjelas lagi. Nanti akan muncul tab dimension setelah kita menarik garis. Nah, jika kita ingin oke, maka kita checklist. Ya, ini bagaimana cara menggunakan tools dimension. Nanti ini bagaimana merubah tools dimension. Jadi jika sudah ada dimensi, caranya gimana? Nah, kita tarik dulu kursornya sampai ke dimensi sampai warna putih, lalu kita klik sekali, maka akan masuk tab. Nah, kita bisa memasukkan angka di sini. Lalu masukkan angka, kita bisa checklist jika sudah benar.
Kemudian bagaimana cara lalu jika sudah kita finish sketch jika sudah semuanya. Nah, jika sudah finish sketch, lalu bagaimana cara menggunakan tools dimension ini juga bisa digunakan selain di 2D sketch, bisa di 3D sketch. Bagaimana caranya, yaitu masuk, ini juga hampir sama seperti pada 2D sketch. Bedanya adalah ini sketch 3D. Caranya adalah masuk panel 3D model, pilih toolbar sketch, klik kiri panah bawah pada tulisan 2D sketch. Kemudian klik start 3D sketch. Pokoknya seperti ini. Kemudian nanti akan masuk ke bidang kerja serta masuk ke panel 3D sketch. Kemudian pilih constraint, klik cari dan gambar sketsa dulu, lalu klik full dimension. Nah, ini akan masuk tampilan seperti ini. Ini gambarnya. Lalu selanjutnya kita klik dimension. Ini gambar sketsa 3D-nya, jadi di garis ini langkah selanjutnya yaitu kita akan memasuki toolbar constraint, lalu pilih tools dimension, dekati sampai dia berwarna biru. Nah, selanjutnya yaitu klik garis objek yang diinginkan. Ini diklik garisnya sampai muncul dimensinya, diklik sekali. Nah, ini akan muncul dimensi yang baru seperti ini. Ini efek menggunakan tools dimension di 3D sketch. Nah, ini akan bisa kita ubah juga berapa angkanya, kita masukkan. Jika sudah, kita klik centang seperti ini. Lalu nah, ini juga bisa kita ubah angka-angkanya, bisa kita ubah sama seperti caranya 2D sketch. Nah, lalu kita masuk ke tool automatic dimension. Ini bagian dari tools dimension, yaitu logonya seperti pada pojok kanan atas, yaitu fungsinya yaitu memberikan dimensi secara otomatis. Dia letaknya bersebelahan dengan tools dimension dan hanya terdapat jika memasuki tools mode 2D sketch dan tidak ada di mode 3D sketch. Nah, jadi ini hanya akan aktif jika kita memasuki mode sketsa 2D atau 2D sketch. Tidak akan aktif jika kita menggunakan mode 3D sketch. Makanya itu masuki panel sketch, lalu pilih toolbar constraint, kemudian klik automatic dimension. Automatic dimension ini terdapat pada sebelahnya dimension. Ini kembali saya jelaskan. Jadi automatic dimension ini fungsinya hampir sama dengan dimension. Bedanya adalah automatic dimension ini dia memberikan dimensi secara otomatis sekali klik. Jadi tidak perlu repot-repot kalian satu persatu untuk mengetahui dimensi. Lanjut, jika ingin mengetahui keseluruhan, kita klik apply dan nah, ini akan muncul toolbar seperti ini. Ini bisa diubah dimension dan constraint-nya. Jika sudah, kita apply, kita done. Lalu ada termasuk ke peralatan pengukuran pada Autodesk Inventor. Yang pertama adalah distance. Jadi distance ini logonya seperti penggaris. Dia fungsinya untuk mengetahui ukuran suatu garis, kurva, radius, diameter suatu gambar sketsa 2D atau suatu pemodelan 3D. Nah, tools ini terletak pada panel inspect, lalu terletak pada panel tools juga ada. Jadi jika kalian klik panel inspect atau panel tools, ini ada. Nah, lalu terletak pada toolbar measure. Nah, tools ini dapat mengukur berapa sih panjangnya garis, terus berapa sih jarak di antar garis, diameternya berapa, lalu berapa sih radius garis antar kurva, lalu berapa tebal suatu pemodelan 3D, lalu dapat digunakan untuk mengukur kedalaman objek pemodelan 3D. Jadi kegunaannya banyak ya. Bisa dapat mengukur seberapa panjang, seberapa jaraknya gimana, diameter gimana, tebalnya gimana, dan mengukur kedalaman gimana. Yang membedakan distance ini kan fungsinya hampir sama seperti dimension.
Yang membedakan ini adalah dia tidak dapat mengubah ukuran pada sketsa. Itulah perbedaan di distance. Jadi distance ini juga tidak dapat mengetahui berapa derajatnya. Itu fungsi tools yang lain, fungsi tools dari tools angle. Jadi tools distance ini hanya dapat mengetahui bagaimana sih jaraknya satu garis. Nah, ini merupakan kegunaan dari tools distance, itu mencari panjang atau diameter atau radius. Langkah-langkahnya yaitu klik panel inspect atau tools, toolbar measure, pilih tools distance, lalu klik garis kurva lurus. Saya ulangi. Ini kegunaannya ini banyak. Berikut kegunaannya. Ini mencari tebal antar muka. Nah, itu mencari tebal ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Oke. Pertama kita akan mencari panjang atau diameter. Saya ulangi. Ada di pertama itu klik panel inspect atau tools, lalu cari toolbar measure, lalu cari tools distance, kemudian klik kiri. Nah, ini. Lalu muncul garis kurva lurus sampai diklik garisnya sampai berwarna biru muda, lalu hasil ukuran akan muncul pada tab measure distance. Nah, ini makanya itu kita klik distance, lalu kita kemudian klik garisnya. Nah, garis yang diklik ini nanti akan berwarna biru muda seperti ini. Ini menandakan jarak yang dapat diketahui atau panjang yang dapat diketahui menggunakan tools distance. Nanti akan muncul hasilnya di tab measure yang ada di pojokan seperti ini. Jadi ini muncul angkanya. Nanti jika ingin restart, kalian klik panah. Nah, itu seperti itu. Jadi ini angkanya itu 32,854 hasil menggunakan tools distance ini pada sketsa 2D. Lalu juga ini juga berlaku pada pemodelan 3D. Jika kita mengklik garis, maka dia akan warna biru. Kemudian jika sudah, maka kita masuk ke bagaimana mencari jarak geometri pada jarak antar geometri. Nah, ini jaraknya yaitu klik panel inspect, cari tools toolbar measure, lalu klik distance, lalu klik garis pertama, lalu klik garis kedua, maka akan muncul jarak. Nah, dalam bentuk garis biru. Nah, garis biru ini menentukan jarak. Itu jaraknya di sini adalah 20 mm. Jika sudah, maka kita bisa klik panah, kemudian itu kita bisa restart jika ingin restart. Lalu fungsi selanjutnya adalah mencari jarak antar geometri pada sketsa 2D. Langkahnya yaitu klik panel inspect atau tools, cari toolbar measure, klik distance, kemudian klik salah satu permukaan. Nah, ini permukaan yang diklik, klik distance, lalu klik salah satu permukaan, lalu salah satu permukaan yang diklik nanti akan menjadi biru seperti ini jika kita sudah mengklik permukaan pertama. Lanjut. Kemudian klik salah satu geometri atau bentuk yang lainnya. Klik geometrinya. Ini misalkan ini geometri pertama, kita klik. Lalu ini geometri yang kedua, kita klik. Nah, nanti bakal muncul garis biru. Garis biru ini adalah garis jarak antar geometri, yaitu sepanjang 36 mm. Nah, jika sudah, maka lalu kita fungsi lainnya yaitu mencari tebal antar muka. Nah, mencari tebal ini juga bisa. Langkahnya yaitu klik panel inspect atau cari toolbar measure, klik tools distance, kemudian klik kiri. Nah, kemudian klik
permukaan pada modelan 3D sampai dia berwarna biru. Kembali lagi seperti yang tadi, jadi klik distance, kemudian klik permukaan yang pertama sampai warna biru, lanjut kita klik permukaan yang kedua sampai muncul garis yang tebal. Nah ini kita klik permukaan kedua nih, seperti gambar ini, permukaan yang dalam warna biru, nanti bakal muncul hasilnya pada tab measure. Nah ini bakal muncul juga garis jarak seperti pada gambar ini yang garis biru agak tua ini tapi tipis, ini adalah garis jarak. Sedangkan ini permukaan pertama, itu permukaan kedua, maksudnya ini permukaan keduanya yang garis biru itu. Nah ini tebalnya itu sekian. Lanjut kita akan bahas luas area gambarnya, yaitu tools, ada tools angle dan ada tools loop. Jadi kita akan bahas tools angle dan tools loop. Pertama-tama kita akan bahas tools angle dulu. Angle nih logonya seperti ini. Tools ini dapat mengetahui sudut dari suatu gambar sketsa 2D atau pemodelan 3D. Nah, tools ini terletak pada panel inspect serta panel tools yang terletak pada toolbar measure. Jadi tools ini dapat mengetahui menyajikan data berupa derajat suatu sudut terbentuk antara dua buah titik atau garis pada gambar sketsa dan pemodelan 3D. Jadi kegunaan tools angle ini seperti gambarnya busur, ini dapat mengetahui sudut. Nah, jadi kita bisa tahu nih berapa sudut di pemodelan 3D dan sudut pada pemodelan 2D menggunakan tools angle. Nah, lalu tools ini juga menyajikan derajat pengukuran sudut di sketsa 2D dan pemodelan 3D, serta juga sama, yaitu terletak pada panel inspect, panel tools, dan terletak pada toolbar measure. Jadi kurang lebih tools angle ini kalau di dunia nyata seperti busur, karena gambarnya seperti busur, menghitung yang dinamakan sudut. Ini merupakan fungsi dari tools angle. Kita lanjut mencari sudut antar garis sketsa atau model. Nah, jadi metodenya bisa melalui antar garis, antar titik, dan lainnya. Yang antar garis ini yang pertama yaitu klik panel inspect atau tools, cari toolbar measure, kemudian tools angle. Nah, lalu kita klik nih garis pertama yang ingin diukur sudutnya pada gambar sketsa 2D atau sketsa pemodelan 3D. Ini kita klik garis pertama, kemudian kita klik garis yang lainnya, garis kedua pada gambar sketsa 2D atau 3D. Ini klik garis pertama, misalkan ini garis pertama kita klik. Ini juga sama di pemodelan 3D, kita klik nih, misalkan ini garis pertama, lalu kemudian kita klik garis kedua pada pemodelan 2D. Sama di pemodelan 3D juga sama, klik garis kedua nih warna putih ini garis kedua. Oke, sudah kita klik, nanti akan muncul hasil di tabnya. Nah, muncul seperti ini. Berikut adalah hasilnya. Nah, nanti akan ada garis biru tipis. Ini adalah jarak maksud saya adalah sudut hasil pengukuran. Ini 157,12 pada pemodelan 3D. Lalu bisa menggunakan metode antar titik di sketsa 2D atau pemodelan 3D. Nah, caranya bagaimana? Kita klik dulu panel inspect, terus cari toolbar measure, lalu cari tools angle. Kemudian kita klik titik awal pada gambar sketsa 2D atau kemudian 3D. Jadi ini ada 3 titik awal, ada titik ini seperti yang dipanah ini titik awal. Kita klik,
Nah, ini pada pemodelan 2D. Ingat ya, ini ada titik awal, ada titik tengah, titik tumpu, dan ini adalah titik kedua. Kita klik dulu ntar titik awalnya seperti yang di panah. Sama juga seperti yang pemodelan 3D, yang ujung itu kita anggap adalah titik pertama. Nah, kita klik. Ini kita klik. Lalu nextnya selanjutnya adalah kita mengklik titik yang berikutnya nih. Setelah kita melakukan klik yang pertama, titik yang pertama, nah kita lanjut ke titik tumpunya. Klik titik tumpu yang ingin diukur. Ini langkah yang kedua pada langkah yang ketiga maksud saya, pada gambar sketsa 2D dan pemodelan 3D. Kita klik titik-titiknya, titik tumpu. Misalkan pada 2D ini titik tumpunya pada tengah itu, 3D adalah yang itu. Lalu klik titik lainnya yang ingin diukur pada gambar sketsa, maka akan muncul garis biru sudut. Nah, sama juga seperti ini. Ini merupakan titik keduanya, kita klik, nah akan hasil biru seperti ini. Dan pada pemodelan 3D juga sama, kita klik yang sini, nah akan muncul garis biru sudut seperti itu. Nah, ini bagaimana cara nyari sudut antar titik gambar sketsa di pemodelan 2D dan 3D. Sekarang metode lainnya itu mencari antar permukaan bidang datar kemudian 3D. Ini juga bisa. Lalu caranya adalah klik panel inspect atau tools, cari toolbar measure, lalu cari tools angle, kemudian klik kiri. Nah, kita klik permukaan bidang pertama pada pemodelan yang cari sudutnya. Nah, permukaan bidang pertama nih yang warna biru nih. Sampai video warna biru kita klik sampai biru, lalu kita klik permukaan yang kedua. Ntar kita zoom. Nah, ini permukaan yang kedua ini, kita klik atasnya, nah akan muncul seperti ini 90 derajat. Nah, akan muncul hasil biru sudut ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tools loop. Tools ini fungsinya mencari keliling dari suatu gambar sketsa atau pemodelan 3D. Terletak pada panel inspect, panel tools, dan terletak pada toolbar measure. Logonya seperti di atas. Kemudian dia menyajikan keliling secara langsung tanpa perlu repot-repot menghitung secara manual. Jadi jika kita dihadapkan pada bagaimana sih keliling di inventor ini, nah kita gak perlu repot-repot nih, kita bisa menggunakan tools loop. Ini menggunakan tools loop ini. Nah, caranya gimana? Cari keliling, yaitu klik panel inspect, toolbar measure, tools loop, lalu pada sketsa 2D kita klik nih garisnya. Kalau di 3D permukaannya yang diukur, akan muncul hasilnya seperti ini. Dan kita zoom. Nah, ini kita klik nih garisnya, garis luarnya nih, misalkan kita ingin ukur kelilingnya. Nah, ini juga sama, kalau di 3D kita klik saja permukaannya, dia bakal muncul putih-putih ini. Nanti jika sudah akan muncul hasilnya pada tabnya. Nah, nih akan muncul hasilnya seperti berikut. Ini yang luar pada 2 dimensi. Ini berikut adalah hasil kelilingnya. Kemudian ini pada permukaan 3 dimensi. Berikut adalah hasil kelilingnya. Oke, lanjut kita akan membahas luas area gambar, yaitu ada tools area, region properties, lalu bagaimana menambahkan satuan atau 2 unit, lalu mengubah bilangan desimal atau tingkat presisi. Kita akan bahas. Lalu selanjutnya kita masuk ke peralatan pengukuran pada Autodesk Inventor, yaitu area atau luas. Itu tools yang adalah sebuah alat pada Inventor yang membantu menemukan atau mencari besaran suatu luas pada suatu sketsa dan pemodelan 3D. Nah, jadi tools area ini sebuah alat yang dapat membantu mencari besaran suatu sketsa dan pemodelan 3D dan 2D. Di sini terletak pada panel inspect,
panel tools dan terletak pada toolbar measure. Nah, menyajikan data luas dalam satuan mm persegi atau mm persegi dan atau inci persegi atau inch kuadrat. Nah, tergantung pada satuan kesatuan dan yang keseluruhan yang digunakannya. Nah, sketsa 2D tools ini dapat mencari luas dari sebuah garis atau geometri, sedangkan di pemodelan 3D itu mencari luas permukaan. Jadi yang membedakan di sketsa 2D dan 3D di penggunaan tools area ini yaitu pada sketsa 2D toolsnya dapat mencari luas sebuah garis, sedangkan pada pemodelan 3D mencari luas permukaan. Nah, seperti itu. Jadi jika kalian dihadapkan pada pencarian luas, kalian dapat menggunakan tools area yang logonya seperti ini. Saya ulangi, yaitu dia itu hasil datanya luas dalam bentuk mm persegi. Kemudian bagaimana cara mencari luas antar garis bentuk geometri pada gambar sketsa 2D, yaitu klik panel inspect, toolbar measure, tools area, lalu klik kiri sampai muncul tab measure area. Arahkan kursor menuju garis bentuk pada sketsa sampai warna putih seperti yang di bawah ini. Terus arahkan kursor sampai bawah ini, terus dia diklik kiri sampai muncul tab measure area. Tab hasilnya di tab measure area. Nah, ya, ini akan muncul hasilnya seperti ini. Next. Nah, ada hasilnya sekian, dan ini merupakan luas pada lingkaran. Kemudian bagaimana cara mencari luas permukaan pada pemodelan 3D. Jadi bisa juga kita mencari luas permukaan di pemodelan 3D. Caranya adalah yaitu kita sama awalnya klik panel inspect atau tools, toolbar measure, cari area, lalu klik kiri sampai muncul tab measure area yang tabelnya muncul pada pojokan. Nah, lalu kita dekatkan kursor menuju permukaan pemodelan 3D yang diinginkan sampai garis tepi berwarna putih. Nah, seperti yang di kiri ini, dia sampai berwarna putih, dekatkan. Nah, terus kita klik kiri, kita klik, nanti akan muncul hasilnya pada tab measure. Harusnya ada di tab itu. Nah, tapi gambarnya ada kesalahan. Jadi ada muncul hasil di situ. Kemudian lanjut. Kita akan bahas region properties. Nah, region properties ini adalah tools pada Autodesk Inventor yang menyajikan beberapa data pengukuran. Data pengukuran ini bisa berupa luas bidang atau permukaan yang disebut dengan area, keliling atau perimeter, koordinat titik pusat sketsa, atau centroid with respect to sketch origin, tensor inertia atau inertia tensor, moment polar inertia atau polar moment of inertia, moment or area inertia atau area moment of inertia with respect to principal axis, sudut dari rotasi dari suatu sketsa asal, lalu ada radius girasi dari sumbu utama atau rate of gyration with respect to principal axis. Nah, terus ini hanya aktif jika masuki mode sketsa 2D atau 2D sketch. Tidak aktif pada mode pemodelan 3D atau 3D model dan sketsa 3D atau 3D sketch. Jadi mode region properties ini hanya aktif jika kita masuk ke mode sketsa 2D. Jika kita masuk ke sketsa pemodelan 3D dan sketsa 3D ini nggak akan aktif tools ini, warnanya akan abu-abu. Kemudian tools ini terletak pada panel inspect, panel tools, dan terletak pada toolbar measure. Jadi toolbar region properties ini memudahkan kalian untuk mencari beberapa hasil pengukuran. Memudahkan untuk data pengukuran seperti berikut, yaitu luas bidang permukaan, keliling, koordinat titik pusat, tensor inersia, momen polar inersia, lalu momen area inersia, lalu sudut rotasi dari sketsa asal dan sumbu, kemudian radius girasi dari sumbu utama. Ini merupakan data-data pengukuran dari tools region properties. Nah, ini tabelnya akan muncul seperti pada kanan ini. Ini ada area, perimeter, centroid with respect to sketch origin, inertia with respect to sketch origin, inertia sensor, polar moment of inertia, area moment of inertia,
rotation angle dan lain-lain. Kemudian cara menggunakannya yaitu kita klik panel inspect tools, toolbar measure, lalu tools region properties, maka akan muncul tabnya yang seperti kanan ini. Akan muncul tabnya ini setelah kita mengklik inspect tools, kemudian measure, kemudian region properties. Nah, ini di sini ada tabnya ada dual unitsnya, ada nanti ada selectionnya ada. Nah, kemudian kita jika muncul tabnya klik profil sampai muncul selection sketch loop. Jadi ntar pastikan ini klik profilnya kan dideketin sampai biru, kalian klik nanti bakal muncul sketch loop satu pada tab. Atur apakah ingin menggunakan satuan ukuran secara ganda atau tidak di dual unitnya itu, kemudian klik calculate. Nah, kita zoom ya, nah ini profilnya kita klik, nanti akan muncul di selection sketch loop 1. Nah, jika sudah nanti dual unit kita udah mengubah, nah kita klik calculate, maka akan muncul hasilnya seperti yang tadi. Nah, ini hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Lalu jika sudah ketemu hasilnya, kemudian klik done. Jika ingin menutup, klik done. Nah, lalu bagaimana cara kita menambah satuan ukuran menjadi 2 satuan atau dual units? Caranya adalah klik panel inspect atau tools, cari toolbar measure, klik tools apa saja kecuali region properties. Nah, jadi mau kalian klik distance, angle, loop, area, ini bisa kalian klik kecuali region properties. Kemudian klik panah pada format measure ini atau tabnya, klik panah, nanti bakal muncul measure angle dan segala macam. Kita pilih 2 unit. Nah, kita pilih nih, kita awalnya milimeter, misalkan kalian ingin menggunakan sentimeter atau apa segala macam. Nah, akan muncul, kita klik salah satunya. Nah, ini ada inci, foot, sentimeter, meter, dan mikron. Kita klik salah satunya, nanti akan muncul hasilnya seperti yang pada di kiri bawah, yaitu ini dual unitsnya milimeter dan sentimeter, 23,85 mm dan 2,386 cm. Kemudian ini menambah dual unit satuan ukuran. Sekarang kita masuk mengubah bilangan desimal atau tingkat presisi. Caranya adalah klik panel inspect atau tools, lalu cari toolbar measure, klik tools apa saja kecuali region properties, kemudian klik kiri. Nah, pada format measure, distance, klik panah. Nah, kita masuk ke precision. Ini ada pilihannya 0 doang, 1,1, 0 aja, 1,1, 2,12, 3, sekian. Nah, ini bisa milih angka belakang komanya seberapa banyak. Kita klik salah satunya, lalu jika sudah maka nanti akan berubah hasilnya seperti yang kiri ini. Nah, ini ada yang 0, precisionnya 0, ini ada yang precisionnya 2 angka di belakang koma, 19,86 atau 0,86. Itu adalah 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang masuk ke contoh pencarian luas dan keliling. Nah, kita dihadapkan pada sketsa berikut. Misalkan berapa dari data tools area diketahui luas keseluruhan garis luar tanpa lingkaran di sketsa terluar yang sebesar berapa nih, garis terluarnya ini berapa. Nah, ini kita klik pakai menggunakan tools area, kita klik garisnya. Nah, ini luas yang paling luar ini adalah 781,568 mm segi dengan dual units 78,516 cm segi atau kuadrat. Lalu kita menggunakan region properties, diketahui luas permukaan sketsa tanpa geometri lingkaran dan keliling sebesar nih, areanya luasnya ini tanpa bentuk lingkaran dalamnya nih, jadi hanya profil yang biru ini. Kemudian kelilingnya
Kelilingnya 731,047, ini keliling keseluruhannya. Ini menggunakan region properties. Oke, cukup sekian. Sebelum kita tutup dari teman-teman, kira-kira sebelum kita tutup, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi?